Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kita. Harusnya manusia bagian yang ketiga, itu saya duluan ya. Dan setelah itu Pak Bobinya yang belakangan, tapi karena jadwalnya berubah, karena pas kita ada pembangunan peletakan batu pertama, saya ganti khotbah, dan setelah itu juga 2 minggu lalu saya pelayanan ke luar kota, jadi jadwalnya berubah, dan karena itu bahwa hari ini baru membahas manusia bagian yang ketiga. Hari ini saya akan membahas 2 pikiran seputar penciptaan manusia. Sebenarnya ada 3, tapi kalau saya taruh 3 jadi kepanjangan. Kalau saya mau tambahkan serinya menjadi 4, rasanya akan lebih sedikit. Jadi saya belum tahu apakah nanti akan ada seri keempat atau tidak. Saya mencoba melihat data yang lain, mudah-mudahan bisa dapatkan lagi kebenaran yang lain sehingga ada seri yang keempat. Kalau tidak, maka dia berakhir dengan seri ketiga ini. Dan salah satu pokoknya tidak jadi saya sampaikan, tapi nanti kalau jadi buku, pokok itu pasti masuk di sana. Jadi kita membahas manusia. Dari medis sudah didengarkan penjelasan-penjelasan dari Pak Bobi. Saya juga rugi karena dapat cuma 1 kali, 2 kali tidak dapat, tapi juga ada intisarinya yang bisa dibaca. Mudah-mudahan juga punya Pak Bobi bisa jadi buku sehingga menjadi pegangan bagi kita sekalian. Ayo yang terlambat cepat-cepat ambil posisi supaya jangan ini. Dari sisi teologis, kita sudah bahas manusia dalam beberapa poin. Ada yang masih ingat? Pertama, manusia diciptakan melalui perundingan ilahi. Waktu Tuhan cipta pohon, Tuhan cipta kambing, babi, anjing dan sebagainya, hanya bilang berfirmanlah Tuhan, jadi. Maka semuanya jadi. Tapi sampai penciptaan manusia, tidak lantas dikatakan berfirmanlah Tuhan, manusia jadi. Tidak. Tapi dikatakan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Jadi baiklah kita di situ sudah saya jelaskan, ada banyak pandangan, tapi pandangan yang terkuat itu menunjuk pada pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal. Dengan demikian, penciptaan manusia itu diawali dengan semacam rapat ilahi, dengan semacam perundingan ilahi antar pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang masih ingat? Manusia dicipta langsung dan segera. Manusia dicipta langsung dan segera. Artinya bahwa sewaktu Allah menciptakan manusia, dia memang menciptakan manusia sudah seperti manusia apa adanya. Dia menciptakan manusia Adam dan juga Hawa persis seperti manusia saya dan saudara. Jadi dia tidak menciptakan semacam sel tertentu yang lalu berevolusi selama miliaran tahun, baru menghasilkan manusia seperti sekarang ini. Tidak. Dia menciptakan manusia langsung dan segera menjadi satu makhluk yang bernama manusia. Dan karena itu, orang Kristen yang Alkitabiah, yang Injili, harus berani menolak teori evolusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih ingat? Tuhan atau manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Hari pertama Tuhan cipta ini, 2, 3, 4, 5. Hari ke-6 Tuhan mencipta manusia. Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari. Pada hari yang ke-6 dia menciptakan binatang-binatang darat, tapi juga dia menciptakan manusia. Jadi binatang dan manusia dicipta pada hari terakhir. Tapi pada hari terakhir, hari ke-6 itu, manusia ditempatkan paling akhir. Jadi saudara-saudara, dari urutan penciptaan, dari ordo penciptaan itu, manusia memang final. Manusia memang klimaks. Manusia
memang puncak dari ciptaan Allah. Dan ini berarti manusia adalah makhluk yang terpenting. Manusia begitu bernilai, manusia begitu berharga di mata Allah. Allah bukan menciptakan manusia bagi segala sesuatu, tapi Dia menciptakan segala sesuatu bagi manusia. Sehingga ketika manusia yang pertama membuka mata untuk pertama kali, dia sudah bisa menikmati seluruh ciptaan Allah ini. Dia sudah bisa menikmati segala hal yang Tuhan ciptakan. Dan dengan demikian semuanya diciptakan untuk manusia. Manusia waktu buka mata, dia sudah bisa menikmati semuanya. Sudah ada makan, sudah ada minum, sudah ada segala yang dia perlukan untuk hidup. Dan karena itu saudara, manusia makhluk berharga, makhluk yang paling tinggi di mata Allah. Dan karena itu harusnya kita tidak boleh khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Karena sejak penciptaan Dia sudah sediakan semuanya untuk kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, ingat, manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Selem dan dembut di dalam bahasa Ibraninya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah mempunyai sejumlah sifat. Sifat-sifat ini ada sifat yang tidak bisa diberikan, tapi ada sifat yang bisa diberikan kepada makhluk ciptaan. Nah, sejumlah sifat yang bisa diberikan ini, pada waktu Dia cipta manusia, Dia memasukkan sejumlah sifat itu ke dalam manusia dalam kapasitas yang lebih sedikit atau lebih terbatas. Sehingga manusia yang dicipta ini, dia memiliki sejumlah sifat yang ada, yang aslinya ada pada Tuhan Allah. Allah itu roh, Dia cipta manusia menjadi makhluk rohani. Allah itu makhluk yang berasio, Dia menciptakan manusia sebagai makhluk yang berasio atau berakal budi. Allah itu kekal, Dia cipta manusia sebagai makhluk yang kekal. Dan masih banyak yang lain. Karena itu manusia itu boleh dianggap sebagai miniaturnya Tuhan Allah. Manusia pada taraf tertentu dia menjadi mirip dengan Tuhan Allah. Maka dalam Mazmur pasal 8, jikalau aku melihat langit, bulan, bintang, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi manusia hampir sama seperti Allah. Kita lebih dekat kepada Allah daripada kepada binatang. Tapi dosa kadang-kadang membuat manusia lebih mirip binatang daripada mirip Allah. Nah, manusia rusak. Gambar dan rupa Allah ini rusak karena dosa. Tapi gambar dan rupa yang sesungguhnya, yakni Kristus, datang ke dalam dunia, memulihkan gambar yang rusak ini. Sehingga manusia dikembalikan kepada citra dirinya. Manusia dikembalikan kepada fitrah dirinya. Fitrah atau orang Islam menyebutnya fitri. Maka mereka ada Idul Fitri. Kembali kepada fitrah. Nah, saudara-saudara, jadi manusia mirip Allah. Kalau kita dipulihkan di dalam Kristus, mestinya hidup kita lebih mirip Tuhan Allah daripada binatang. Kalau kita dipulihkan Kristus, hidup kita lebih mirip Kristus daripada mirip iblis. Hanya banyak orang hidupnya lebih mirip setan daripada lebih mirip Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Masih ingat? Ada yang ingat? Kalau ada yang ingat berarti ingatan saudara salah. Kenapa? Karena hari ini baru mau mulai yang kelima. Kelima. Manusia diciptakan dengan multi aspek. Manusia diciptakan dengan multi aspek. Multi itu lebih dari satu. Jadi multi aspek artinya manusia diciptakan dengan aspek-aspek yang lebih dari satu aspek. Bukan cuma mono aspek. Nah, saudara, kalau kita amati catatan Alkitab tentang penciptaan manusia, kita akan lihat sewaktu Tuhan Allah menciptakan manusia, Dia sebenarnya menggabungkan dua unsur yang penting dalam diri manusia. Dan dua unsur itu adalah, pertama, debu tanah, dan yang kedua adalah nafas Allah atau roh Allah. Lihat Kejadian 2 ayat 7, nats pembimbing kita tadi, dikatakan begini.
Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Ini unsur pertama. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini unsur kedua. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia adalah penggabungan antara debu tanah dan nafas dari Allah atau roh dari Allah. Maka di sini dua aspek penting digabungkan di dalam diri satu orang. Lalu orang itu kita sebut atau Allah sebut sebagai manusia. Bagian-bagian Alkitab yang lain ada yang menyebutkan debu saja, ada yang menyebutkan roh atau nafas. Misalnya dalam Kejadian 3:19 dikatakan, sebab engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Engkau debu. Ini unsur pertama. Tapi dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nafas yang maha kuasa ini unsur yang kedua. Yang pertama ada debu tanah, yang kedua nafas yang maha kuasa. Jadi saudara, penggabungan antara dua ini, debu tanah dan nafas Allah ini, membuat yang dicipta itu disebut sebagai manusia. Debu tanah saja tanpa nafas Allah itu bukan manusia. Itu paling-paling jadi patung. Tapi kalau hanya nafas Allah atau roh Allah saja, tanpa debu tanah ini, belum juga disebut sebagai manusia. Ya disebut apa? Disebut roh saja. Bukan manusia. Jadi saudara, manusia itu apa? Manusia itu adalah debu yang bernafas. Debu yang dikasih nafas oleh Allah. Debu yang dikasih roh oleh Allah. Debu bersifat jasmaniah, roh bersifat rohaniah. Jadi akibat penggabungan ini, manusia menjadi semacam dikotomi atau terdiri dari dua bagian, yakni tubuh dari debu dan jiwa atau roh yang adalah manifestasi dari nafas Allah. Memang saudara, kalau belajar antropologi Kristen, maka ada dua pandangan yang bertabrakan. Yang pertama itu trikotomi. Trikotomi mengatakan manusia terdiri dari tiga. Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi pandangan kedua namanya dikotomi. Dia tidak menganggap manusia terdiri dari tiga, tapi terdiri dari dua. Manusia terdiri dari dua, yakni tubuh dan jiwa atau roh. Jadi jiwa dan roh ini elemen yang sama. Tapi yang ini membedakan jiwa dan roh dan tambah tubuh berarti tiga. Dan mayoritas orang memang memegang trikotomi. Apalagi ada lagu, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Nah itu, saya pernah bicara dengan orang, dia bilang, saya percaya trikotomi. Saya bilang, apa dasarnya? Dia bilang, ada Kidung Jemaat. Saya bilang, dasar Alkitabiah, bukan dasar lagu. Tapi apakah tanpa dasar Alkitabiah pandangan trikotomi? Tidak. Ada juga ayat yang dipakai, dan itu eksplisit. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di situ eksplisit dikatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Karena itu, ini menjadi ayat yang kuat yang dipakai oleh orang-orang yang berpaham trikotomi, mengatakan manusia terdiri dari tubuh dan jiwa dan roh, trikotomi. Tapi saudara, harusnya kalau ini dibahas panjang lebar, itu panjang sekali. Tetapi saya tidak mau masuk ke dalam penjelasan yang panjang lebar itu, karena lebih rumit. Tetapi saudara, studi yang cermat dan semua teolog reform itu berpandangan dikotomi dan bukan trikotomi. Termasuk pendeta Stephen Tong itu memegang paham dikotomi dan bukan trikotomi. Louis Berkhof, Herman Bavinck, dan juga teolog yang lain, semuanya dikotomi. Trikotomi biasa
dipahami atau dipegang oleh orang-orang Pentakosta dan karismatik. Itu memegang trikotomi. Nah saudara, kalau memang orang-orang reform percaya dikotomi, lalu apa tanggapannya terhadap ayat ini? Ayat ini mengatakan tubuh, jiwa, dan rohmu. Bukankah dikatakan 3? Orang-orang reform punya jawaban. Disebut bersama-sama tidak selamanya berarti berbeda satu dengan yang lain. Ini sama kasusnya dengan gambar dan rupa. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ada kata dan di antara gambar dan rupa. Tetapi itu tidak berarti gambar berbeda dari rupa. Gambar sama dengan rupa, dikasih kata dan, itu hanya untuk menguatkan arti. Saudara-saudara, di dalam hidup dan kehidupan ini, apa itu hidup? Apa itu kehidupan? Sama saja. Kalau sama, kenapa pakai dan? Ya itu meneguhkan arti. Maksud dan tujuan saya hadir di sini, maksud itu kan tujuan. Tujuan itu maksud. Tapi ditambah dan di sana meneguhkan arti. Jadi kalau dikatakan jiwa dan roh, itu tidak otomatis lalu mengatakan jiwa itu berbeda atau elemen yang lain daripada roh. Kalau begitu maksudnya apa? Maksudnya ayat itu apa? Orang-orang reform menafsirkan maksud ayat itu hanya mau menekankan seluruh dirimu kedapatan sempurna pada waktu Tuhan Yesus datang. Tekanannya muncul di dalam ayat itu. Lihat kembali 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi tekanannya seluruhnya. Lalu seluruhnya disebut roh, jiwa, dan tubuh. Jadi sebenarnya jiwa, roh, tubuh itu maksudnya adalah seluruh dirimu. Itu saja. Memang ada ayat yang lain, Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata 2 yang sanggup memisahkan jiwa dan roh. Sanggup memisahkan jiwa dan roh. Ya berarti jiwa dan roh terpisah. Saya dulu paham begitu. Waktu pendeta Francis Nawahoke mengajar kami antropologi, saya bantah dia. Pak, saya trikotomi. Dasarnya Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan lebih tajam pedang bermata 2. Sanggup memisahkan jiwa dan roh. Jadi jiwa dan roh terpisah, Pak. Dia bilang baca dari atas. Saya baca. Sebab firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata 2. Nah berarti lagi bicara firman. Firman lebih tajam. Memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh itu tidak bisa dipisah. Tapi hebatnya firman. Sampai yang tidak bisa dipisah. Bisa dipisah. Aslinya tidak bisa. Artinya apakah jiwa dan roh bisa terpisah? Mustahil. Tapi maksudnya firman Allah bisa melakukan hal yang mustahil sekalipun. Kalau kita survei ayat-ayat Alkitab, kadang-kadang kita menemukan, terlalu banyak kita menemukan 2 kata ini. Jiwa dan roh dipergunakan secara bolak-balik, interchangeable. Kita baca Alkitab, kadang-kadang kita menemukan Alkitab cuma bicara tubuh dan jiwa, roh tidak ada. Roh tidak pakai. Cuma tubuh dan jiwa. Sekarang lihat, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, ini pasti tubuh, dan menghembuskan nafas hidup. Nafas, bahasa Ibrani nefes. Memang Ibrani itu agak mirip Indonesia. Ya, betul. Kenapa? Karena Ibrani itu mirip Arab. Kenapa Ibrani mirip Arab? Karena satu rumpun bahasa dengan Arab. Namanya rumpun bahasa Semitik. Nah, karena Ibrani mirip Arab, lalu Arab mempengaruhi bahasa Indonesia, otomatis Indonesia mirip Arab, mirip Ibrani. Maka Ibrani itu abodah. Abodah sampai Arab ibadah, lalu sampai Indonesia ibadah. Jadi ibadah dan abodah itu kan mirip. Bahasa Ibrani kados, tapi sampai Arab jadi kudus, lalu sampai Indonesia ikut Arab jadi kudus juga. Jadi kados dan kudus itu sama. Nefes bahasa Ibraninya, nafas dalam bahasa Arab lalu sampai ke Indonesia, nafas. Tapi ingat, huruf Ibrani tidak punya A, I, U, E, O.
huruf hidup tidak ada. Jadi huruf mati yang bermain bisa berubah-ubah, huruf mati tidak apa-apa. Maka antara nafas dan nefes itu huruf mati yang sama. Maka ada hubungan juga antara nafas, nefes, nafas, dan nafsu. Maka selama ada nafas, nafsu tetap ada. Ya toh, nafsu makan, ya toh, nafsu mau pukul orang dan lain sebagainya. Pokoknya ada nafas, nafsu ada. Kapan nafsu berhenti? Kalau nafas berhenti. Nah, kembali ke sini itu intermezzo. Jadi ada nafas hidup, dua dibicarakan. Sekarang lihat lagi. Ada ayat-ayat yang menyebutkan tubuh dan roh, jiwa tidak. Tubuh dan roh saja, jiwa tidak. Lihat Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu, ini tubuh, kembali menjadi tanah, dan roh kembali kepada yang mengaruniakan. Tubuh, roh, jiwa di mana? Tidak ada. Matius 26 ayat 51. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging tubuh lemah. Dua, roh dan daging. Jiwa di mana? Tidak ada. Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan. Tubuh, roh. Jiwa tidak ada. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan. Binasa tubuhnya, rohnya diselamatkan. Tubuh, roh. Jiwa di mana? Tidak ada. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tubuh tanpa roh. Kenapa tidak bilang tubuh tanpa jiwa? Bukankah tubuh tanpa jiwa juga mati? Cuma dua, tubuh tanpa roh. Berarti ayat-ayat Alkitab ini bicara tubuh, roh, jiwa tidak disebut. Tapi survei yang lain, saudara, ayat-ayat yang lain cuma bicara tubuh dan jiwa, roh tidak ada. Matius 6 ayat 25, perhatikan. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Kata hidup di sini pakai bahasa Yunani suke, yang harusnya diartikan jiwa. Janganlah khawatir akan jiwamu. Akan apa yang hendak kamu makan, minum, jangan khawatir akan tubuhmu. Berarti dua disebut, jiwa, tubuh. Roh di mana? Tidak ada. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada dia yang berkuasa membunuh jiwa maupun tubuh. Dua disebut, jiwa, tubuh. Roh di mana? Tidak ada. Mau bikin kesimpulan bagaimana? Tubuh selalu ada. Tubuh selalu berpasangan dengan roh. Tubuh selalu berpasangan dengan jiwa. Kalau trikotomi benar, kenapa di sini jiwa tidak pernah disebut? Kenapa di sini roh tidak pernah disebut? Mesti diartikan. Jiwa dan roh itu dipergunakan secara interchangeable. Dibolak-balik bisa. Mengapa kadang-kadang dibilang jiwa tidak pakai roh? Kenapa roh tidak pakai jiwa? Karena jiwa dan roh itu elemen yang sama. Karena itu tidak disebut juga tidak apa-apa. Yang penting salah satunya ada, yaitu jiwa atau roh. Paham? Ini saudara belajar begini lebih dari orang sekolah teologi. Di kampus teologi belum tentu dapat. Tapi ada yang menarik saudara ya. Perhatikan Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu, katakanlah ini baca dari sudut pandang trikotomi. Ada manusia ada tiga ya. Tubuh, jiwa dan roh. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Kalau trikotomi benar, bunuh tubuh berarti tubuh adalah sepertiga dari orang itu. Ya kan? Janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh sepertiga dari kamu, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh. Jadi jangan takut pada orang yang bisa membunuh kamu sepertiga. Takutlah kepada dia yang bisa membunuh kamu 2/3. Begitu. Tidak masuk akal. Tapi kalau dikotomi,
Maka jiwa itu sama dengan roh. Janganlah kamu takut pada mereka yang bunuh tubuh setengah dari kamu. Takutlah kepada Dia yang bisa bunuh seluruh kamu. Bukan sepertiga. Lalu ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan dua unsur ini. 2 Korintus 7 ayat 1. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Karena itu harus disimpulkan. Dari data-data ini harus disimpulkan. Jiwa atau roh ini, dua kata dengan arti yang sama, dipergunakan secara interchangeable. Nah saudara, memang nanti kalau kita mempelajari isi dalamnya, nah itu lalu akhirnya terjadi sejumlah perbedaan elemen pikiran, elemen perasaan dan sebagainya. Itu ada satu paket di dalam jiwa atau roh ini. Karena itu berdasarkan survei ini, saya menganggap bahwa pandangan dikotomi adalah pandangan yang benar. Nah, kita tinggalkan itu. Ini pengertian bagi kita bahwa Allah menghembuskan nafas atau rohnya pada manusia yang dibentuk dari debu tanah. Kita bisa mengerti. Karena tanpa penghembusan roh itu, debu tanah ini tidak akan hidup. Tapi saudara, yang menjadi persoalan yang saya pikirkan adalah kenapa Tuhan mesti membentuk unsur jasmania ini dari debu tanah? Saya tadi malam pikir-pikir, coba Dia buat kita dari emas. Ya, lalu Allah membentuk manusia itu dari emas. Lalu dihembuskan roh, maka kita adalah emas yang berjalan. Luar biasa. Ya, kalau kekurangan uang copot 1 gigi, bisa dapat berapa juta? Ya. Tapi tidak, atau minimal perak atau tembaga tidak. Tapi ini debu tanah. Terlalu remeh. Kenapa seperti itu? Saudara, kita tahu tanpa gambar dan rupa Allah yang dimasukkan ke dalam manusia. Sedangkan manusia itu dicipta dari debu tanah. Tanpa gambar dan rupa Allah, manusia tidak ada beda dengan binatang. Coba lihat Kejadian 2:19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Burung di udara, binatang hutan dari debu tanah. Manusia, debu tanah juga. Berarti kita sama dengan binatang hutan. Kita sama dengan burung di udara. Dalam aspek penciptaan dengan menggunakan debu tanah, kita tidak ada beda dengan binatang. Karena itu Pengkhotbah 3 ayat 19-20 mengatakan, karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Ayat 20, kedua-duanya, maksudnya manusia dan binatang, menuju satu tempat. Kedua-duanya, manusia dan binatang, terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Berarti dengan menciptakan manusia dari debu tanah, kita satu level dengan binatang, tidak beda dengan binatang. Seandainya tidak ada unsur lain yang Tuhan taruh di dalam diri manusia. Saudara, memang derajat manusia lebih tinggi dari binatang karena unsur lain itu. Tapi saudara, persoalannya kenapa harus dari debu tanah yang adalah elemen yang sama dengan binatang? Saudara, saya memahami seperti ini. Bahwa dengan membuat manusia dari debu tanah, sebenarnya Tuhan Allah mau membuat manusia itu seimbang. Kenapa? Sebelumnya kalau kita baca, manusia dicipta berdasarkan perundingan ilahi. Yang lain tidak pakai perundingan-perundingan. Cuma manusia yang pakai perundingan. Berarti manusia top. Lalu setelah itu manusia dicipta pada hari ke-6. Binatang-binatang dan segala ciptaan yang lain dicipta untuk manusia. Berarti manusia lebih top dari yang lain. Manusia di atas sana. Lalu juga pada anjing, kambing, kucing dan lain pohon-pohon. Tuhan tidak menciptakan mereka menurut gambar dan rupa Tuhan. Tidak ada sifat Tuhan dimasukkan pada binatang maupun tumbuhan.
Tapi sampai manusia, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia mirip Tuhan Allah. Jauh dari tumbuhan dan binatang. Dan karena itu manusia top. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 28 Tuhan bilang, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Berarti manusia dicipta sebagai penguasa. Manusia adalah wakil atau gubernurnya Allah di bumi yang urus segala alam semesta. Berarti manusia top. Dalam 4 hal ini manusia tinggi di atas, meninggalkan ciptaan yang lain di bawah. Kalau ada orang yang top, kira-kira nanti jadi apa? Ya, kalau semua top jadi apa? Bisa jadi sombong bukan? Kalau otaknya top, duitnya top, gantengnya top, pendidikannya top, pergaulannya top, semua top, karunianya top semua. Ini bisa membuat orang jadi sombong. Itulah sebabnya kadang-kadang di antara top begini Tuhan kasih down 2 kali atau down 3 kali supaya ada top downnya, seimbang. Tapi kalau down terus, dia bisa bunuh diri di Liliba. Karena itu mesti dikasih top juga supaya seimbang. Nah, dengan adanya keistimewaan dari manusia membuat dia makhluk yang top, dan ini bisa menyebabkan manusia lupa diri dan lalu akhirnya menjadi sombong. Karena itu sekarang waktu Tuhan mencipta dia, Tuhan ambil satu unsur yang tidak beda dari binatang, taruh di dalam yang top itu. Ada 1 daun di dalam 4 top. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Pada saat manusia mau sombong, dia ingat, saya ini debu. Tapi kalau dia ingat dia debu lalu mau rendah diri, dia ingat, saya ini dicipta dengan gambar dan rupa Allah. Maka di sini Tuhan begitu bijaksana di dalam mencipta manusia. Dia memberikan manusia atau menciptakan manusia dengan satu keseimbangan yang luar biasa. Maka memang kalau orang terlalu banyak topnya, itu bahaya. Lebih mudah sombong. Orang terlalu banyak daunnya, menjadi rendah diri dan tidak mau buat apa-apa. Suruh menyanyi tidak mau, suruh main musik tidak mau, suruh ini tidak mau, suruh itu tidak mau. Alasannya apa? Aduh, tidak punya karunia. Saya pukul tangan saja fals. Ya mungkin pukul tangan fals, tapi tidak semua daun. Di bagian yang lain Tuhan kasih top di sana. Saya kalau urusan khotbah, urusan mengajar top. Tapi kalau urusan mengajar sekolah minggu atau jemaat punya masalah, saya down. Saya paling frustrasi kalau seperti itu. Pak, suami PHK, kita mau makan dari mana? Saya juga tidak tahu. Ya. Perhatikan komentar dari Davis. Davis mengatakan, agar manusia tidak memberi penilaian yang terlalu tinggi terhadap manusia yang pertama. Di sini dicatat bahwa meskipun manusia mempunyai kedudukan tinggi karena Allah menjadikan menurut gambar Allah, manusia memiliki bagian pokok dalam susunannya yang selalu melarang timbulnya kebanggaan diri yang tidak pantas. Ini perlu diingat oleh semua kita supaya jangan ada di antara kita menjadi sombong dan merasa tidak perlu Tuhan Allah, menganggap remeh Tuhan Allah karena segala hal yang kita punyai di dalam dunia ini. Abraham sangat sadar ini. Waktu Tuhan mau hukum dengan api untuk Sodom, Abraham ingat Lot ada di sana. Dia mengajukan permintaan pada Tuhan supaya jangan hukum kalau ada orang benar di sana. Tuhan ikut dia. Tapi dia minta terus. Dia juga rasa diri, kalau saya minta terus ini, saya ini siapa? Kok sampai bisa minta Tuhan terus seperti itu? Karena itu waktu Abraham mendekati Tuhan Allah, dia bilang apa? Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku ini telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu.
Oh saudara, indah kalau kita mau berdoa, Tuhan, saya ini debu dan abu, kalau bisa saya minta ini. Tapi sekarang kita tidak begitu. Tuhan, saya minta sembuh. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, Tuhan tidak sembuhkan saya minum. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya tidak gereja lagi. Tuhan, mujizat mesti terjadi. Saya pernah cerita, saya waktu pelayan di Kediri, ada pendeta mantan kiai, lalu dari Islam jadi Kristen, lalu katanya punya karunia kesembuhan ilahi. Saya dikontak, bisakah pelayanan di Kediri? Saya bilang bisa. Lalu dia datang, dia bilang, Pak Ezra, siapkan KKR kesembuhan ilahi, undang banyak orang sakit, orang buta, tuli dan seterusnya. Ya baik, kita bikin KKR malam itu, dan dia khotbah. Habis khotbah semua buta tuli ada di sini. Dia bilang, Tuhan, malam hari ini di depan saya ada buta tuli, lumpuh, kanker dan sebagainya. Saya minta Tuhan sembuhkan mereka malam hari ini. Sembuhkan mereka. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, saya akan kembali masuk Islam. Saya kaget. Ini doa mengancam Tuhan. Kalau saya yang Tuhan, untung bukan saya. Kalau saya bilang kembali saja. Mau ngancam saya. Emang gua harus bilang wow gitu? Yang untung jadi Kristen itu kamu, bukan Tuhan. Karena kamu diberikan anugerah untuk keselamatan. Mestinya sikap kita kalau kita datang pada Tuhan, kita ini meminta, kita ini budak, kita ini hamba. Seperti Abraham. Aku memberanikan diri, sesungguhnya aku ini debu dan abu. Maka kalau sadar bahwa kita ini debu dan abu, menekan kesombongan kita, menekan tinggi hati kita, menekan rasa lupa diri kita. Ingat, kita ini debu dan abu yang Tuhan tinggikan. Kalau Tuhan tidak tinggikan, kita tidak beda dari binatang. Sikap Abraham ini beda dengan Yehu. Yehu begitu diangkat Tuhan jadi raja, menjadi sombong dan berdosa kepada Tuhan dengan luar biasa. Karena itu dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 2. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan menyuruh umat Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dan dengan dosa mereka. Dia debu yang Tuhan sudah angkat, tapi justru dia melawan Tuhan. Ini kiranya membuat kita harus sadar. Tiap kali ada kebanggaan tertentu karena kekayaan, karena kepintaran, karena kegantengan, karena karunia atau kehebatan yang lain, bakat-bakat yang luar biasa. Sadar, aku ini debu dan abu. Ini pertama, saudara. Tapi Tuhan menciptakan kita dari debu tidak selamanya bermakna negatif, tapi juga punya makna positif. Tapi saudara, pikirkan bahwa kita ini debu di hadapan Tuhan tidak berarti maka manusia seharusnya tidak boleh merasa diri sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Pengalaman saya memberitakan Injil, kalau saya ajarkan kepada orang, manusia tidak ada yang baik di mata Tuhan, tidak ada yang benar di mata Tuhan. Banyak orang begitu protes. Mereka sukar menerima kalau manusia di mata Tuhan tidak bisa berbuat baik. Pada Roma 3 ayat 12 secara eksplisit mengatakan itu. Dan ayat-ayat Kejadian 6 ayat 5, Titus 1 ayat 15 dan banyak ayat yang lain dengan tegas mengatakan manusia tidak ada yang benar. Kalau ada orang yang merasa diri cukup baik di mata Tuhan, layak berdiri di hadapan Tuhan, perhatikan ayat ini, Ayub 25 ayat 4 sampai 6. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Saudara, ayat ini lebih kuat di dalam terjemahan lama. Saya kutip terjemahan lama. Maka bagaimana gerangan manusia benar di hadapan Allah? Bagaimana gerangan orang yang diperanakan oleh perempuan itu suci daripada salah? Bahwasanya bulan juga tidak terang betul
Dan segala bintang pun tiada suci kepada pemandangannya. Istimewa pula manusia yang ulat adanya dan anak Adam yang seperti cacing tanah. Kita ini cacing tanah di hadapan Tuhan. Karena itu kiranya kita sadar diri. Jangan jadi sombong. Jangan tinggi hati. Jangan merasa benar di hadapan Allah. Jangan merasa cukup layak berdiri di hadapan Allah yang suci. Segala perbuatan baik kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Bukan kain kotor sembarang kotor. Tapi itu kain pembalut wanita pada zaman dulu. Segala kesalehan kita. Bukan sebagian. Tapi segala. Bukan kejahatan atau dosa. Tapi kesalehan. Jadi kalau saudara lahir tahun 65 sampai sekarang tahun 2012. Kumpul seluruh perbuatan baik saudara dari tahun 65 sampai 2012. Bawa di hadapan Tuhan. Tuhan kasih nilai pembalut. Bekas pembalut wanita. Sadar ini supaya kita tahu diri. Siapa kita di hadapan Tuhan. Tapi seperti saya bilang tadi, fakta bahwa kita dicipta dari debu tanah tidak selalu berarti negatif, tapi bisa juga berarti positif. Tuhan cipta kita dari debu tanah. Kalau Tuhan cipta kita dari debu tanah, Tuhan pasti tahu persis kita ini seperti apa. Dia tahu saya adalah debu tanah. Dia tahu saudara adalah debu tanah yang fana. Yang tidak ada beda dari binatang. Tanpa dia taruh rohnya, kita bukan apa-apa. Tanpa dia berikan sifat-sifatnya. Tanpa dia berikan gambar dan rupanya. Tanpa dia perlakukan kita istimewa. Kita bukan apa-apa di hadapan dia. Dan karena itu juga, kalau kita ada unsur kefanaan ini, unsur jasmani ini, maka yang jasmani ini bisa lemah. Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tapi daging lemah. Berapa banyak di antara kita yang kalau bicara tentang keinginan hati, bicara tentang niat hati untuk taat pada Tuhan, kita kepengen taat. Tapi dalam faktanya, secara lahiriah, kita justru berdosa. Tuhan, saya kepengen hidup taat akan Tuhan. Tapi ternyata dalam faktanya saya selalu tidak taat kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin iring Tuhan selamanya. Tapi begitu kesulitan datang, saya mundur. Tuhan, saya ambil tekad, saya kepengen belajar firman lebih sungguh. Tapi begitu buka Alkitab, mata langsung berat. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dan itu membuat seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa. Biarpun kita ingin yang baik. Biarpun kita ingin taat. Biarpun kita ingin yang positif, tapi yang negatif ini selalu kita buat. Saudara-saudara, mengapa? Daging kita lemah, daging kita diciptakan dari debu tanah. Karena kita debu tanah. Saudara, ingat, Tuhan memang tidak kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan bersimpati dengan kejatuhan kita. Dia bisa mengerti perasaan bagaimana Daud. Seorang yang cinta Tuhan luar biasa. Seorang yang dekat Tuhan luar biasa. Seorang yang sangat karib dengan Tuhan. Tapi bisa berzina dan sampai membunuh. Dia bisa melihat dan merasakan bagaimana tekad yang mati-matian dari Petrus. Sekalipun mereka semua tergoncang imannya. Aku sekali-kali tidak. Tapi dia tahu Petrus lemah. Dan semangat Petrus yang membara itu berujung pada penyangkalan 3 kali. Demikian juga Tuhan bisa mengerti pergumulan saudara di dalam dosa. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Dia tahu kelemahan kita. Kenapa dia bisa tahu kelemahan kita? Kenapa dia bisa mengerti pergumulan kita? Kenapa dia bisa mengerti perjuangan kita untuk hidup taat akan Tuhan? Kalau kita jatuh, kenapa dia selalu menopang kita? Jawabannya Mazmur 103 ayat 14. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Berarti kita diciptakan dari debu. Itu membawa satu penghiburan. Bahwa Tuhan selalu ingat siapa kita. Konteksnya tadi ada pembacaan Mazmur kita baca.
tidak dibalaskannya setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya segala dosa kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang orang-orang yang mengasihi Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Karena itu saudara, jikalau Tuhan saja ingat bahwa kita ini debu, kita juga mesti selalu ingat kita ini debu. Dan karena itu kita perlu bergantung sepenuh pada Dia. Untuk taat kepada Dia. Untuk hidup seturut firman-Nya. Untuk hidup seturut kehendak-Nya. Kita tidak bisa andalkan kekuatan sendiri. Kita ini debu yang perlu bergantung pada kekuatan dari atas. Petrus merasa diri kuat. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku rela mati demi engkau. Demikian juga murid-murid yang lain mengatakan demikian. Mereka punya tekad seperti itu. Tapi sayang mereka lupa bahwa mereka ini debu tanah yang lemah. Begitu Yesus naik salib, hilang semua. Sadarlah bahwa kita ini debu tanah yang lemah. Dan kita selalu butuh kekuatan dari Dia. Untuk menjalani hidup kita. Menjalani pengiringan kita kepada Dia. Ini maksudnya kenapa Tuhan cipta kita dengan debu tanah. Sekarang kita kembali pada pembahasan kita. Manusia makhluk yang multi aspek. Jasmani, rohani. Debu tanah, jasmani. Dan nafas Allah atau roh Allah, itu rohani. Allah menggabungkan dua ini. Yang jasmani ini dan yang rohani ini digabungkan jadi manusia. Debu tanah ini, nafas Allah digabungkan jadilah manusia. Itu berarti bahwa manusia adalah penggabungan atau kombinasi antara debu dan roh Allah. Debu dari bawah, roh Allah dari atas. Maka manusia adalah kombinasi antara bawah dan atas. Debu bersifat fana. Debu kembali pada debu bersifat fana. Roh Allah bersifat kekal. Maka manusia adalah penggabungan atau kombinasi antara kefanaan dan kekekalan, kebakaan. Debu dari bumi dan roh Allah dari sorga. Maka manusia adalah kombinasi antara bumi dan sorga. Karena itu manusia baru sungguh-sungguh mengerti hakikat diri yang sesungguhnya. Kalau dia sadar akan keseimbangan dua aspek ini. Manusia harus sadar, di satu sisi dia fana, tapi di sisi yang lain dia kekal. Manusia harus senantiasa lihat ke atas, sementara dia ada di bawah. Manusia harus belajar menatap ke surga, sementara kakinya masih ada di bumi. Ada banyak orang hidup tidak seimbang dalam dua aspek ini. Ada orang yang terlalu peduli yang jasmani, lupa yang rohani. Yang di pikirannya hanyalah cari kerja, cari uang, persahabatan, harta, kekayaan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Seluruh hidupnya dikontrol oleh yang jasmani ini. Sedangkan yang rohani tidak pernah mendapatkan perhatian. Ada kepincangan seperti itu. Seorang pengusaha kedatangan tamu seorang pendeta. Dan pengusaha ini mengajak pendeta naik ke rumahnya lantai sekian. Dan dia bilang dengan bangganya, dia perkenalkan, Pak Pendeta, coba lihat perumahan di sana. Di sebelah barat itu punya saya. Dia balik ke sana, coba pendeta lihat kilang minyak di sana, itu punya saya sebelah timur. Lihat ke utara, lihat di sana. Di sana ada mall-mall, itu semua punya saya. Lalu lihat ke sebelah selatan, lihat semua segala usaha-usaha yang ada di sana, itu punya saya. Dengan bangganya. Jadi pendeta bilang, jadi yang timur Bapak punya? Ya. Yang barat Bapak punya? Yang utara selatan Bapak punya? Dia bilang, iya, timur, barat, utara, selatan saya punya. Lalu pendeta bilang, timur sudah ada, barat sudah ada, utara sudah ada, selatan sudah ada. Yang atas? Banyak orang terlalu berpikir untuk yang dunia, lupa yang rohani. Tapi sebaliknya, ada orang yang hanya peduli surga, lupa bahwa kaki masih berpijak di bumi.
Kalau sakit, tidak mau ke dokter. Saya hanya bergantung dan berharap pada Tuhan saja. Padahal ginjal sudah keropos. Kalau tidak ditangani mati. Tapi hanya Tuhanlah kekuatanku. Dokter dan obat aku singkirkan. Dia lupa bahwa dia masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara, sekte-sekte kiamat yang bicara tentang akhir zaman selalu punya kecenderungan yang kedua. Mereka selalu mengabaikan yang jasmania ini dan hanya memfokuskan semuanya surga. Karena itu salah satu sekte kiamat yang pernah ada di Amerika. Mereka mengumumkan Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian. Maka pemimpinnya berkata, hai suami-suami, ceraikanlah istrimu. Hai istri-istri, ceraikan suamimu. Pegawai-pegawai, berhentilah bekerja. Yang kuliah, berhenti kuliah. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Orang gila yang sama dari Indonesia, Mangapin Sibuya juga omong begitu. Dan banyak orang gila dari Pariti juga ikut. Mereka jual rumah mereka, jual sawah mereka. Yang PNS berhenti jadi PNS. Pergi ke Balai Endah Bandung. Hanya untuk tunggu Tuhan Yesus jemput mereka. Tunggu Tuhan Yesus tidak jemput. Mobil Dalmas dan polisi jemput mereka. Memangnya kenapa kalau Tuhan Yesus datang? Jikalau Tuhan Yesus datang, apa salahnya kalau saya bekerja? C.S. Lewis, seorang apologet Kristen terkemuka, dia bilang seorang petani harus bekerja di sawah untuk memenuhi kebutuhannya dan banyak orang. Seorang dokter harus bekerja untuk mengobati begitu banyak pasiennya. Seorang guru harus terus mengajar orang supaya jadi pintar. Dan apabila Tuhan itu datang, betapa berbahagialah kalau dia berjumpa dengan petani itu sementara ada di sawah. Dokter itu di tempat prakteknya. Dan dosen itu ada di kelas dan mengajar. Pernah terjadi satu peristiwa di Amerika. Sementara sidang senat terjadi. Lalu tiba-tiba ada gerhana dan matahari tidak bersinar. Gelap buta. Dan orang-orang di ruangan itu berkata, ini kiamat, Tuhan Yesus sudah datang. Tapi pemimpin sidang itu berkata, nyalakan lilin-lilin dan rapat dilanjutkan. Saya lebih suka kalau memang Tuhan Yesus datang. Dia ketemu saya lagi pimpin rapat. Berarti saudara, penantian eskatologi, harapan kedatangan Yesus tidak boleh membuat orang lalu menjadi apatis terhadap hidup ini dan membuang segala tanggung jawab selama dia ada di dunia. Banyak orang hanya tundukkan kepala lihat bumi, lupa angkat mata ke surga. Tapi ada banyak orang lihat terus ke surga, lupa bahwa kaki masih injak di bumi. Manusia adalah kombinasi antara surga dan bumi. Manusia adalah kombinasi antara atas dan bawah. Manusia adalah kombinasi antara kefanaan dan kekekalan, antara jasmania dan rohania. Maka manusia baru menemukan hakikat diri sesungguhnya di dalam kehidupan yang menyeimbangkan semua itu. Inilah indahnya. Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan tidak berkata manusia hidup dari roti atau dari firman saja, tidak. Tapi manusia tidak hidup dari roti saja, berarti roti termasuk. Yang jasmania termasuk. Tapi jangan cuma roti, butuh firman dari atas. Membuat dua aspek dari manusia ini terpenuhi di dalam hidup yang seimbang. Sudahkah saudara menekankan keseimbangan seperti ini dalam hidup saudara? Keenam, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, ini ada cerita, kalau baca Kejadian 1 ayat 27, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Selesai. Ini membingungkan. Banyak orang lalu baca Kejadian 2 ayat 7. Loh,
Tuhan Allah suruh Adam tidur, ambil rusuknya. Lah bukannya Kejadian 1:27 sudah cipta laki-laki perempuan? Kenapa Kejadian 2 ayat 7 baru Hawa dicipta? Ini membuat ada orang tertentu menafsir manusia dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 berbeda. Laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 itu bukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa baru di Kejadian 2. Agus Miradi dalam bukunya Siapa Manusia Pertama jelaskan begitu. Jadi Adam dan Hawa adalah manusia dalam Kejadian 2. Kejadian 1 itu siapa? Itu sepasang manusia purba. Tapi saya kira saya sudah pernah bantah paham seperti itu. Jadi tetap itu hanya pola pikir Ibrani. Ada ini. Kalau saya omong sekarang, kita orang di sini omong, 2 minggu lalu saya ke Surabaya, setelah itu saya ke Bali, setelah itu saya ke Soe, setelah itu ke Rote, lalu Atambua, lalu Oesao, lalu Kupang. Sakitlah saya. Detail dulu, kesimpulannya sakit. Kalau orang Ibrani omong tidak begitu. Saya sakit. 2 minggu lalu ke Surabaya, lalu ke Bali, lalu ke Rote, lalu ke Atambua, lalu ke Oesao, ke Kupang. Itu modelnya. Karena itu mereka bikin kesimpulan baru detail. Nah, Kejadian 1 itu pengumumannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Selesai. Bagaimana dia menciptakan? Baru dijelaskan. Kejadian 1 ayat 27. Diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Selesai pengumumannya. Bagaimana dia menciptakan laki-laki? Di Kejadian 2. Bagaimana dia menciptakan perempuan? Di Kejadian 2. Jadi Kejadian 1 dan Kejadian 2 tidak bertentangan. Cuma ini gaya berpikir orang Ibrani yang memulai dengan satu proklamasi dan disusul dengan penjelasan detail. Karena itu tak usah dibingungkan. Kalau Kejadian 1 ayat 27, Tuhan sudah cipta laki-laki dan perempuan, tapi ternyata di Kejadian 2, laki-laki dulu dari debu tanah, baru perempuan dari rusuknya laki-laki. Karena itu saudara, kisah penciptaan laki-laki dan perempuan, khususnya perempuan sebelum dicipta, Tuhan Allah sendiri omong, Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, tidak baik. Ini kata-kata tidak baik muncul pertama kali dalam rentetan cerita penciptaan. Kalau kita lihat hari pertama Tuhan cipta, Tuhan melihat semuanya baik. Hari kedua Tuhan melihat baik adanya. Hari ketiga baik adanya, semua baik. Sampai di sini tidak baik. Ini tidak baik muncul pertama kali. Ini tidak bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 31. Sebab sungguh amat baik. Tidak bertentangan. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 31. Sungguh amat baik itu Hawa sudah ada. Tapi di sini Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia seorang diri. Kan Hawa belum ada. Nah saudara. Tidak baik di sini bukan berarti jelek. Tapi tidak lengkap. Itu pengertian sesungguhnya. Jadi tidak lengkap kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan menciptakan perempuan, manusia perempuan untuk melengkapi apa yang belum lengkap. Karena itu saudara yang laki-laki, jangan meremehkan perempuan. Karena tanpa mereka hidup saudara tidak lengkap. Amin. Tapi yang perempuan jangan lupa diri. Karena tanpa laki-laki, saudara ini pelengkap. Tapi saudara mau melengkapi apa? Tidak ada yang saudara lengkapi kalau laki-laki tidak ada. Maka perempuan penting karena dia melengkapi laki-laki. Tapi laki-laki juga penting karena dia membuat saudara bisa melengkapinya. Maka saudara yang perempuan menjadi pelengkap. Maka di sini Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Kita sudah belajar manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Tuhan kasih masuk sifat ini, manusia jadi mirip Tuhan Allah. Tapi ada sifat yang lain dari Tuhan Allah yang juga dimasukkan pada manusia, yakni sifat sosial. Allah itu adalah Allah sosial. Kalau Allah bukan Tritunggal, bayangkan sepanjang kekekalan sebelum dia mencipta segala sesuatu, dia buat apa saja. Ada orang pernah bertanya, sebelum Tuhan cipta dunia, Tuhan bikin apa? Lalu Agustinus pernah memberikan jawaban yang sifat guyon. Dia bilang, sebelum Tuhan cipta dunia,
dia berpikir untuk cipta neraka untuk orang yang bertanya seperti ini. Kadang-kadang saya juga pikir kekekalan ini begitu panjang, luar biasa. Dalam satu titik dalam kekekalan dia cipta dunia ini. Tapi sebelum dia cipta, kalau Allah seorang diri, apa dia tidak kesepian? No. Kenapa? Karena Allah kita bukan Allah seorang diri. Allah kita, Allah yang esa. Tapi esa dalam Tritunggal yang kudus. Ada lebih dari satu pribadi dalam Allah yang esa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena itu jauh di dalam kekekalan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berinteraksi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berrelasi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersahabat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bergaul. Maka tidak ada kamus kesepian bagi Allah di dalam kekekalan. Berarti Allah itu Allah sosial. Allah yang berinteraksi, Allah yang bergaul, Allah yang berrelasi dengan pribadi yang lain. Nah, saudara, itu di dalam diri Allah, sifat Allah. Sekarang waktu Allah menciptakan manusia dengan gambar dan rupanya, sifat sosial ini mau dia transferkan masuk. Berarti manusia yang dia cipta membutuhkan pribadi yang lain supaya bisa berrelasi, berkomunikasi, bersahabat, berinteraksi. Karena itu, maka dia ciptakan satu jenis yang berbeda dari laki-laki, yang dia sebut perempuan, dan melengkapi apa yang kurang lengkap pada laki-laki. Jadi sebenarnya, saudara, adanya laki-laki dan perempuan di dalam hidup ini, itu adalah gambaran dari sifat Allah di sorga. Nah, saudara, kembali pada penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, terlihat dengan jelas Allah memberi perbedaan. Diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Dia menciptakan manusia laki-laki. Dia juga menciptakan manusia perempuan. Dia ciptakan laki-laki sedemikian rupa, sehingga kalau orang melihat laki-laki itu, mereka tahu persis itu laki-laki. Dia menciptakan perempuan sedemikian rupa, sehingga kalau orang lihat perempuan itu, orang tahu persis bahwa itu adalah perempuan. Jadi Tuhan tidak menciptakan satu jenis abu-abu. Tuhan tidak menciptakan satu jenis campuran, yakni setengah laki-laki atau setengah perempuan, yang sering disebut sebagai waria. Tuhan tidak menciptakan seperti itu, tidak. Kalau ada seperti itu penyakit. Penyakit itu ada penyakit fisik, ada penyakit psikologis. Dan menurut saya itu tergolong penyakit psikologis. Tapi dalam penciptaan, Tuhan tidak menciptakan model seperti itu. Tuhan menciptakan laki-laki, orang lihat ini tahu laki-laki. Tuhan menciptakan ini, orang lihat tahu ini perempuan. Kalau sekarang kita lihat kan bisa bingung. Tapi awalnya tidak demikian. Dan saudara, Tuhan memberikan perbedaan antara dua jenis ini. Dan Tuhan tidak ingin ada apapun yang mengaburkan perbedaan ini. Karena itu Tuhan lalu kasih firman dalam Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki. Dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ayat ini dipakai persekutuan doa. Makanya perempuan jangan pakai celana panjang. Itu kekejian bagi Tuhan Allah. Saya kira mereka tidak mengerti maksud ayat ini. Kalau memang perempuan tidak pakai celana panjang, kenapa tidak pakai? Karena celana panjang adalah pakaian laki-laki. Tahu dari mana? Mereka tidak pakai celana panjang laki-laki, mereka pakai celana panjang perempuan. Maksud ayat ini adalah Tuhan menciptakan dua jenis, laki, perempuan. Laki jangan pakai pakaian perempuan sampai orang tidak bisa kenal saudara ini laki. Perempuan jangan pakai pakaian laki-laki sampai orang tidak tahu bahwa saudara perempuan. Jadi di sini bukan urusan jenis pakaian, tapi akibat yang dihasilkan dari jenis pakaian yang mengaburkan perbedaan yang tegas yang sudah Tuhan berikan.
Karena itu saudara, kalau perempuan pakai celana panjang, lihat, begitu dia pakai celana panjang, saudara masih tahu dia perempuan atau tidak. Sepanjang dia pakai celana panjang dan kita lihat masih tahu dia perempuan, tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai celana panjang terus lihat orang bilang, Bambang, mau kemana kamu? Nah, itu jadi masalah. Ya. Jadi persoalannya adalah di situ. Karena itu Tuhan melarang penggunaan pakaian yang mengaburkan identitasnya. Jangan pakai pakaian yang mengaburkan identitas kelaki-lakian atau keperempuanan saudara. Itu kekejian bagi Tuhan. Karena Tuhan membuat perbedaan seperti itu. Kalau main drama boleh. Main film boleh. Kalau dalam rangka menyamar boleh. Tapi dalam itu menjadi pembawaan diri itu tidak boleh. Jadi intinya Tuhan cipta manusia dua jenis laki perempuan. Tuhan tidak mau jenis ini dikaburkan. Karena itu saudara, seorang laki-laki tidak boleh pakai pakaian perempuan yang mengaburkan kelakiannya. Perempuan tidak boleh pakai pakaian laki-laki yang mengaburkan keperempuanannya. Bukan cuma pakaian, berperilaku. Nah, persoalannya sekarang ada banyak yang sakit secara psikologis. Maka laki bisa ke perempuanan dan perempuanan bisa ke laki-lakian. Itu penyakit yang perlu ditangani. Dan karena itu juga Tuhan sudah kasih seperti ini. Tidak boleh operasi kelamin. Seperti Dorce CS. Saya pernah baca satu majalah. Ada satu waria laki-laki duduk di bandara. Tahu-tahu datang seorang pengusaha dan kenalan sama dia. Tapi dia laki-laki ini cantik sekali. Yang pengusaha ini tidak tahu bahwa itu laki-laki juga. Jadi akhirnya mereka kenalan dan akhirnya telepon dan sebagainya. Singkat cerita, laki ini jatuh cinta sama yang laki yang itu. Jatuh cinta, tapi yang satu ini tidak buka identitasnya. Dia tetap biarkan hubungan mereka berjalan cukup lama. Dan akhirnya sang pengusaha ini bilang, ajak menikah. Ajak menikah dan acara peminangan pun jalan. Jadi dipinang. Sekarang mau pernikahan nanti bagaimana? Maka yang waria ini rasa setengah mati. Ini berapa lama bisa disembunyikan? Ini bahaya. Karena itu dia tulis di majalah itu curhat. Minta saran kira-kira apakah saya harus operasi kelamin atau bagaimana. Saya tidak tahu hasil akhirnya bagaimana. Tapi kenyataan seperti itu ada. Saudara baca nonton di TV beberapa waktu yang lalu. Sudah kawin 3 bulan baru tahu. Itu laki-laki. Saya baca di koran, di majalah ada satu tulisan. Ternyata istriku laki-laki. Ternyata istriku laki-laki. Karena itu saudara ya, kalau pacaran cek baik-baik. Saya tidak bilang cek baik-baik. Artinya ceknya pakai etika. Lalu saudara, laki dan perempuan ini setelah diberikan jenis berbeda, Tuhan satukan mereka dalam perkawinan. Dan karena itu menurut saya ini pola pernikahan Kristiani yang digariskan oleh Tuhan. Yang terjadi pada Adam dan Hawa, manusia, laki dan perempuan pertama menjadi pola yang selanjutnya diikuti oleh seluruh manusia. Dan karena itu menurut saya, penciptaan laki dan perempuan dan disatukan di dalam pernikahan, itu mengajarkan kepada kita sejumlah prinsip dari pernikahan. Pertama, perkawinan harus terjadi antara manusia dengan manusia. Karena Allah mengawinkan Adam dan Hawa. Adam ini manusia, Hawa ini manusia. Itu jadi pola. Kalau mau kawin, harus manusia dengan manusia. Tuhan tidak mengawinkan Adam dengan kedondong. Ya. Atau Tuhan tidak mengawinkan Hawa dengan sapi. Tidak. Tapi manusia dengan manusia. Dan karena itu manusia hanya boleh kawin dengan manusia.
Jangan saudara merasa aneh, memang ada kelainan seksual seperti ini. Ya, kelainan seksual seperti ini disebut sebagai zoofilia, atau orang punya kecenderungan kawin sama binatang, berkelamin dengan binatang. Kapan? Baru terjadi? Tidak. Dari zaman Musa sudah ada. Makanya Tuhan kasih firman, Keluaran 22:19. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pasti dihukum mati. Ini bukan tidur biasa. Ya. Jadi kalau saudara mau tidur dengan anjing, kucing, terserah, tidak akan apa-apa. Tapi ini tidur dalam pengertian hubungan seks. Imamat 18 ayat 23. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan jangan berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Imamat 20, 15, 16. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pasti dia dihukum mati. Dan binatang itu harus dibunuh juga. Bila seorang perempuan mengampiri binatang apapun untuk berkelamin, harus kau bunuh perempuan itu dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa pada mereka sendiri. Karena itu, jangan kawin dengan babi, ayam, kambing. Ingat, itu hanya boleh dimakan, bukan dikawini. Kawinlah dengan sesama manusia. Prinsip kedua, perkawinan haruslah antara manusia laki-laki dan manusia perempuan. Karena Allah mengawinkan Adam ini laki-laki dan Hawa perempuan, maka ini jadi pola. Sebuah perkawinan harus antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak boleh kawin dengan laki-laki. Perempuan tidak boleh kawin dengan perempuan. Ini dosa. Begitu seriusnya dosa ini. Ini sudah ada pada zamannya Musa. Dan Tuhan ancam dengan hukuman mati. Imamat 20:13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan satu kekejian, pasti mereka dihukum mati. Darah mereka tertimpa pada mereka sendiri. Lalu Roma 1 ayat 26, 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ini lesbian. Demikian juga suami-suami yang meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, menyala-nyala dalam birahi dengan seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ini homoseksual. Dan karena itu menerima mereka balasan yang setimpal dengan kesesatan mereka. Jadi Tuhan gariskan ini. Karena itu jangan sekali-kali melakukan dosa homoseksual ini. Lesbian dan sebagainya. Itu penyimpangan. Saya kasih komentar Davis. Perkawinan harus diantara orang berbeda jenis kelamin. Pasangan yang Allah ciptakan bagi Adam, seorang laki-laki, adalah Hawa, seorang perempuan. Meskipun gerakan pembebasan orang homoseksual dengan gigi mengemukakan alasan agar homoseksualitas disahkan, alasannya tak bertahan bila dipandang dari sudut penyataan Alkitabiah. Seandainya Allah merencanakan perkawinan homoseksual, tentu Kejadian 2 akan mengatakan sesuatu mengenai Adam dan Bambang. Perkawinan pertama yang diselenggarakan oleh Allah jelas merupakan pola. Orang yang berusaha menyusun alasan yang Alkitabiah untuk homoseksualitas harus meninggalkan sama sekali hermeneutiks yang masuk akal. Karena itu saudara, kalau saudara masih sukar jodoh, jauh jodoh, dari zaman rambutan sampai musim rambutan sampai musim mangga, cari-cari tidak dapat, sudah teriak-teriak, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong aku. Apapun terjadi, jangan pernah kawin dengan sejenis. Itu dosa. Ada orang bilang begini, aduh ini umur 40 tahun belum dapat jodoh nih. Tahun depan kalau sudah dapat jodoh, sudah pusing lagi. Mau jenis kelamin sama, aku apa son partu, yang penting hati baik. Ya. Mario Teguh beberapa minggu yang lalu omong satu kalimat. Kalimatnya bilang begini. Dalam pernikahan, perbedaan usia, perbedaan harta, perbedaan suku, perbedaan agama, itu semua tidak penting. Yang penting perbedaan kelamin. Ya, memang saya tidak setuju juga perbedaan agama, no problem. Ya. Tapi tekanannya dia mesti beda kelamin. Atas dasar ini pula, orang Kristen apalagi gereja harus menolak sama sekali pernikahan sesama jenis.
jangan setuju dengan Barack Obama yang melegalkan atau setuju dengan perkawinan sejenis ini. Juga termasuk Madonna yang publikasikan dukungannya terhadap perkawinan sejenis. Juga jangan setuju dengan gereja-gereja sesat dan gereja-gereja gila yang sekarang sudah mengadakan pemberkatan bagi sesama laki-laki dan sesama perempuan. Sampai tahun 2009 sudah ada 13 negara yang mensahkan perkawinan laki dan laki, perempuan dan perempuan dalam undang-undang mereka. 13 negara. Antara lain Denmark, Belanda, Belgia, Spanyol, Kanada, Afrika Selatan, Swedia, Portugal, Meksiko, Argentina, dan berapa yang lain. Dan paling liberal adalah Swedia. Jajak pendapat, mayoritas setuju kawin sejenis. Saya kutip dari web eramuslim.com. Pernikahan sejenis atau homoseksual telah disahkan menjadi undang-undang di Swedia. Swedia menjadi negara ke-7 yang melegalkan pernikahan ala kaum Lot ini. Dalam jajak pendapat terakhir, 71% dari penduduk Swedia menyetujui pernikahan ini. Bahkan hasil jajak pendapat yang dilakukan SVT di kalangan gereja di jajak pendapat, menunjukkan 68% dari 1.700 pastor melegalkan pernikahan sejenis di gereja. 21% menolak, 11% abstain. Ini menjadikan Swedia menjadi negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis di mayoritas gereja. Gereja-gereja di Swedia sudah kasih pemberkatan laki-laki, perempuan-perempuan. Jawaban news.com. Dewan Gereja Swedia akhirnya menyetujui sakramen pemberkatan netral untuk para gender baru ini setelah diadakan voting dengan hasil cukup jauh. 176-62. Jadi setuju tidak kasih kawin homoseksual? Dan 176 setuju. 62 menolak. Jadi yang menang adalah mayoritas. Uskup Agung Swedia Anders Wijers mengatakan dukungan atas gerakan gereja tersebut adalah sebuah keputusan yang tepat. Karena itu gereja Swedia sekarang mayoritas melegalkan pemberkatan ini. Ini contoh-contoh pasangan-pasangan nikah yang diberkati di gereja oleh pastor-pastor. Ada 2 laki habis pernikahan. Luar biasa. Semoga itu tidak terjadi di sini. Tapi eranya globalisasi dan liberalisme mungkin beberapa dekade ke depan bisa juga diterima oleh gereja-gereja di Indonesia. Yang masih pemuda sekarang atau yang masih sekolah minggu, ingat baik-baik. Kalau saya sudah mati 20-30 tahun ke depan, apapun terjadi tidak boleh. Kalau tidak saya di surga bisa kutuk saudara di bumi. Ketiga, terakhir. Karena itu pola perkawinan, maka perkawinan haruslah antara 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 1 Adam untuk 1 Hawa. 1 Hawa untuk 1 Adam. Itu berarti pernikahan tidak boleh bersifat poligami atau poliandri. Ada orang yang protes, Abraham saja punya, ya, Yakub juga punya lebih dari 1, ya. Lalu siapa lagi tokoh-tokoh, Musa juga punya lebih dari 1, Salomo lagi lebih gila, ya. 1000 itu rekor dunia, ya. Apakah dengan adanya tokoh-tokoh Alkitab seperti itu menjadi teladan? Tidak, itu menunjukkan mereka salah. Karena itu jangan tiru salahnya. Tirunya yang benar, prinsipnya, polanya dari Taman Eden. Ketika Tuhan Allah ajarkan itu dengan mengawinkan 1 Adam untuk 1 Hawa. Karena itu adalah juga orang-orang dari sekte-sekte Kristen maupun juga agama yang lain yang mengajarkan bahwa mereka diberikan ilham ilahi untuk kawin lebih dari 1, itu jelas salah. Saudara, ada seorang India namanya Siona Chana. Siona ini namanya, Chana ini aliran sektenya dia. Dan dia keluarganya banyak sekali, istrinya, anaknya banyak. Saya kutip dari terselubungblogspot.com. Lihat ini. Seorang pria India dari Mizoram di bagian timur laut negara itu memiliki keluarga terbesar di dunia dengan jumlah 181 jiwa yang meliputi 39 istri,
94 anak-anak dan 14 anak menantu dan 33 cucu. Siona Cana 67 tahun dan keluarganya tinggal di rumah dengan 100 kamar. Rumah berlantai 4 di tengah-tengah perbukitan Batkawang di desa Misodam. Keluarga ini menerapkan disiplin mirip militer dengan istri tertua Satyanghi, pengorganisasian mitra rekan-rekan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan, mencuci, menyiapkan makanan. Satu makan malam bisa melihat mereka memotong 30 ayam, 132 kulit dari kentang dan menanak sampai 200 liter beras, 220 liter beras. Siona menjaga istri muda di dekat kamar tidurnya dengan anggota keluarga yang lebih tua tidur lebih jauh. Istri-istrinya mengunjungi kamar tidurnya secara bergiliran. Siona bertemu istrinya tertua yang 3 tahun lebih tua daripada dirinya ketika dia berusia 17 tahun. Saya pernah menikah 10 wanita dalam 1 tahun. Dia mengatakan bahkan saat ini saya siap memperluas keluarga saya dan bersedia pergi ke batas tertentu untuk menikah. Aku punya begitu banyak orang untuk merawat dan memperhatikanku dan saya menganggap diri saya orang beruntung. Siona adalah sebuah sekte Kristen agama setempat yang disebut Cana yang memungkinkan poligami. Dibentuk tahun 1942, bagian dari keyakinan sekte itu adalah bahwa mereka akan segera memerintah dunia dengan Kristus. Jadi ini orang beragama Kristen. Ini fotonya Siona dengan sebagian istrinya. Ya. Ini ditambah dengan anak-anaknya. Dan mereka tinggal semua satu rumah, lantai 4. Itu rumah mereka. Ada orang lain namanya Belo Masaba. Ini dari Nigeria. Kalau tadi dari India. Kalau Belo Masaba dari Nigeria, mari kita baca keterangannya dari web yang sama. Dikatakan, Belo Masaba ternyata seorang pria yang memiliki istri terbanyak yang berjumlah 107 orang. Saat ini dia telah berusia 87 tahun. Saat ini dia tinggal bersama 87 orang istrinya. Sementara 9 orang istrinya sudah meninggal, 12 diantaranya sudah cerai. Selama masa 21 tahun, Belo Masaba hanya memiliki 2 orang istri. Kemudian pada tahun 1970, dia mengklaim memperoleh pencerahan. Katanya dia dikunjungi malaikat Jibril. Dia menyatakan disuruh Jibril untuk terus menikah. Saya mendapat wahyu dari Tuhan yang meminta saya untuk menikahi wanita yang ingin saya nikahi. Jika tidak dari Tuhan, saya tidak akan menikah lebih dari 2 kali, ujar Masaba. Maka menikahlah Masaba dengan para wanita. Dia melamar istri ketiganya setelah melihatnya sekali saja. Saya melihatnya lalu menyukainya. Kemudian saya temui orang tuanya dan melamarnya. Katanya, Masaba tak kesulitan hidup bersama puluhan istri. Sebagai kepala keluarga, dia dapat membuat suasana damai penuh kasih sayang dalam keluarga besar itu. Lalu bagaimana dia memenuhi kebutuhan seksual istri-istrinya itu? Inilah rahmat Tuhan. Ia telah memberi saya tenaga untuk memenuhi kebutuhan seks mereka. Katanya dengan bangga. Ini orangnya. Waktu saya lihat saya bingung ya. Jelek begini kok laku juga ya. Dan ini sebagian dia dengan istri-istrinya dan anak-anaknya. Saudara, mau klaim dari malaikat Jibril atau akan memerintah bersama Kristus, kita tidak peduli. Firman Tuhan, pola pernikahan dari pertama sampai akhir mengatakan demikian. Jadi ini 3 implikasi dari Tuhan cipta manusia, laki dan perempuan. Satu hal yang perlu ditambahkan, Tuhan cipta laki, Tuhan cipta perempuan, berikan yang sepadan. Artinya, yang perempuan ini manusia, yang laki juga manusia. Berarti laki dan perempuan sederajat. Laki-laki tidak lebih tinggi derajatnya dari perempuan. Perempuan tidak lebih tinggi, lebih rendah derajatnya dari laki-laki. Karena itu saudara, dalam soal derajat sama. Tapi dalam hierarki rumah tangga, Tuhan menetapkan suami sebagai kepala istri. Maka dalam hierarki keluarga, suami kepala, istri itu wakilnya yang mengurusi. Tetapi derajat, soal derajat itu sama. Karena itu saya tidak terlalu setuju dengan perjuangan kesetaraan gender. Kalau kesetaraan gender itu untuk menyetarakan derajat dan perlakuan, menurut saya ya. Tapi kalau itu lalu membuat mereka, istri-istri ini, lalu merasa sama tinggi dalam hierarki rumah tangga, itu salah.
Mereka protes. Kenapa doa Bapa kami cuma Bapa kami yang di surga? Ini kan feminisme, gerakan feminisme. Minta ditambah. Bapa kami dan ibu kami yang di surga. Tidak. Derajat sama. Hierarki rumah tangga. Tuhan sudah taruh suami sebagai kepala istri. Dan karena itu juga seorang laki-laki tidak boleh menganggap diri lebih tinggi dari seorang perempuan. Dalam soal derajat. Dan seorang perempuan tidak boleh merasa derajatnya lebih rendah dari laki-laki. Di dalam Kristus semua sama. Dalam kebudayaan tertentu mungkin laki-laki dianggap lebih penting, termasuk budaya Yahudi. Tapi dalam Kristus tidak. Galatia 3:28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus. Karena itu juga sekali lagi, jangan laki merasa lebih tinggi, perempuan merasa lebih rendah, tapi juga orang tua tidak boleh memperlakukan anak-anak laki-laki lebih istimewa dari anak perempuan. Kawin anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan. Perempuan terus. Bapak minta kawin lagi, mau cari anak laki-laki. Tidak. Laki atau perempuan sama di mata Tuhan. Karena itu tidak ada yang istimewa. Ini prinsip-prinsip yang boleh kita tarik. Prinsip-prinsip rumah tangga, perkawinan yang kita tarik dari fakta penciptaan laki-laki dan perempuan yang pertama. Jadi hari ini kita belajar manusia diciptakan dengan dua aspek. Kedua, manusia diciptakan laki dan perempuan. Nanti kalau memang dalam penelitian saya ada lagi yang perlu dikatakan, saya bisa sambung ke seri yang keempat. Jikalau tidak, maka ini adalah seri yang terakhir dari pembahasan kita tentang manusia. Dan kita perlu persiapkan khotbah-khotbah yang mempersiapkan kita masuk dalam perayaan Natal. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Kami sudah belajar banyak hal, banyak pengertian sudah kami dapat, pengetahuan sudah kami dapat. Tuhan tolong buat setelah kami mengerti, ada pesan-pesan yang ada di dalamnya, pesan-pesan praktis, pesan-pesan moral yang mesti kami lakukan. Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, tolong kami, kalau kami mau cenderung menjadi sombong, karena segala prestasi yang kami punya, karunia, bakat, kemampuan, kekayaan yang kami punya, sadarkan kami ini debu. Tuhan juga tolong, kami ini debu dan karena itu kami lemah. Seringkali kami jatuh bangun di dalam dosa. Kami minta Tuhan, Roh-Mu yang kudus menopang kami, menolong kami, supaya kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan juga tolong supaya kami bisa melihat begitu banyak penyimpangan di dalam hidup hari-hari ini. Betapa banyak penyimpangan dari gereja-gereja yang mentolerir dosa dalam praktek-praktek. Kami berdoa untuk gereja-gereja seperti itu, supaya Tuhan tolong kembalikan mereka kepada kebenaran. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang belum dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Kami berdoa Tuhan tolong supaya gereja-gereja ini boleh tetap mengutamakan firman Tuhan di atas segala sesuatu dan bukan atas keinginan manusia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan Tuhan lengkapi kami semua dengan kebenaran. Mampukan kami untuk melakukan pesan ini dalam hidup kami tiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.